Kita tidak berharap terjadinya persoalan horizontal nanti di masyarakat, karena bagaimanapun Pak Sepanji ini adalah seorang tokoh yang punya pendukung jutaan. Ya tentunya dengan terjadinya hal ini, ya kita nggak paham ya apa yang akan nanti terjadi. Pembentukan peraturan perundang-undangan kan atau MUI sebenarnya kan bukan. Nah ini yang keliru, bukan salah. Ini yang keliru nih. Keliru fatal nih. Ini dengerin ya, anak muda. Karena kalau cuma sebatas di penodaan agama atau penistaan agama ini, saya yakin nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan ini akan terulang lagi. Pendiri Ponpes Al Zaitun ditahan, kuasa hukum sebut Panji Gumilang punya jutaan pendukung. Menonton di YouTube bagaimana kesedihan anak-anak dari Al Zaitun memberangkatkan Syekh Panji Gumilang, dan saat di Barreskrim dia dianggap seperti penjahat dengan naluri yang tidak berperasaan, memaksa, meneror secara psikologis. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi. Ini framing yang dengan hati nurani kita merasa ini tidak pantas disampaikan atau dilakukan untuk seorang tokoh yang sudah mendengungkan perdamaian di bangsa ini. Saya dengan hati nurani merasa ini ada sesuatu pada bangsa ini. Saya bisa prediksi barangkali hal yang terburuk akan terjadi untuk Syekh Panji Gumilang. Saya merasa sebagai seorang Kristiani, Kristen dia. jadi melihat kenyataan seorang tokoh besar yang mendengungkan perdamaian tapi dikriminalisasi. Saya bayangkan orang-orang yang berani menyampaikan toleransi, mempraktekkan toleransi, akan ketakutan, akan fobia terhadap hal-hal yang baik untuk kebersamaan. Kita tidak berharap terjadinya persoalan horizontal nanti di masyarakat, karena bagaimanapun Pak Sepanji ini adalah seorang tokoh yang punya pendukung jutaan. Ya tentunya dengan terjadinya hal ini, ya kita nggak paham ya apa yang akan nanti terjadi. Ihsan ini MUI itu seperti kalau dari ini ya dari tindakan politiknya itu bahwa politiknya lebih kental. Tindakan siapa? MUI? MUI salah satunya, demo-demo itu dari kelompok-kelompok, dan yang demo kemenakan juga kelompok-kelompok yang sebenarnya secara keagamaan itu bisa kita kategorikan konservatif. Makanya Setara selalu mengingatkan bahwa proses semacam ini itu akan menjadi alat konsolidasi bagi kelompok-kelompok konservatif, apalagi menjalankan politik ini. Itu bukan tekanan publik, tapi Panji Gumilang menekan. Setiap muncul kasusnya AS Panji Gumilang itu selalu muncul ke publik tentang isu NII. Itu yang sebenarnya yang kami harapkan untuk dibongkar oleh negara. Ini apakah itu pasalnya makar kayak gitu. Karena kalau cuma sebatas di penodaan agama atau penistaan agama ini, saya yakin nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan ini akan terulang lagi. Korbannya kami lagi, alumni. Pembentukan peraturan perundang-undangan kan atau MUI sebenarnya kan bukan. Nah ini yang keliru, bukan salah. Ini yang keliru nih. Keliru fatal nih. Ini dengerin ya, anak muda ya. Dengerin. Tadi saya udah katakan, karena Polri itu bukan wilayah keagamaan, dia tepat dong minta pandangan dari Majelis Ulama Indonesia. Betul. Saya setuju. Sebentar dulu. Sampai di situ jelas. Nah, tadi saya katakan, setelah diberikan pandangan keagamaan atau fatwa yang dikenal, kan tidak otomatis menjadi hukum. Betul. Tapi ketika dia dalam dijadikan, itu, dengerin dulu. Saya mau ngomong, dengerin dulu. Dalam konteks supaya Anda itu, jelas ya, supaya jelas. Ketika dia kemudian menjadi pro justisia sebagai alat bukti, itu baru hukum. Baru kali ini juga saya ini meriksa kasus penodaan agama, tapi udah seperti mau diperiksanya teroris gitu, satu pasukan lengkap dengan laras panjang semua. Ini ada apa sih, kita panik semua di sana. Pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu ditahan di urutan Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan.
Penahanan terhadap Panji Gumilang ini setelah dilakukan penetapan tersangka dugaan kasus penistaan agama pada 1 Agustus 2023 lalu. Terkait penahanan Panji Gumilang, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi berharap tak ada konflik horizontal di masyarakat. Sebab menurut kuasa hukum Panji Gumilang itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun itu memiliki jutaan pendukung. Kita tidak berharap ada persoalan horizontal di masyarakat, karena bagaimanapun Pak Sep Panji ini seorang tokoh yang punya pendukung jutaan. Ya tentunya dengan terjadinya hal ini ya kita enggak paham ya apa ya yang nanti terjadi, kata Hendra di Mabes Polri Rabu 2 Agustus. Sementara terkait Panji Gumilang ditahan menurut dirinya adalah bentuk kriminalisasi. Tak hanya kriminalisasi, kata dia, penahanan Panji Gumilang ini juga ada politisasi. Bahkan menurut dia pihaknya sudah menduga sejak awal. Lebih lanjut, Hendra menyebut tidak paham dengan proses hukum yang dijalankan oleh kliennya. Tujuannya ya kami belum paham, tapi kami menduga tentang kriminalisasi, politisasi ini terjadi dalam perkara ini, dalam persoalan ini, ujar dia. Meski demikian, ia mengaku tetap menghormati keputusan yang telah dijalankan oleh penyidik Barreskrim Polri. Jadi kita tentunya sangat menghormati dan setiap langkah-langkah Barreskrim yang hari ini terus menindaklanjuti persoalan ini dengan serius, ujar dia. Harapan kami kita tetap kondusif dalam persoalan ini. Kemudian kita tentunya ada kebijakan dari persoalan ini ya kita tidak paham apa yang akan terjadi di kemudian hari, sambung dia. Pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu ditahan di urutan Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan. Penahanan terhadap Panji Gumilang ini setelah dilakukan penetapan tersangka dugaan kasus penistaan agama pada 1 Agustus 2023 lalu. Terkait penahanan Panji Gumilang, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi berharap tak ada konflik horizontal di masyarakat. Sebab menurut kuasa hukum Panji Gumilang itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun itu memiliki jutaan pendukung. Kita tidak berharap ada persoalan horizontal di masyarakat, karena bagaimanapun Pak Sep Panji ini seorang tokoh yang punya pendukung jutaan. Ya tentunya dengan terjadinya hal ini ya kita enggak paham ya apa ya yang nanti terjadi, kata Hendra di Mabes Polri Rabu 2 Agustus. Sementara terkait Panji Gumilang ditahan menurut dirinya adalah bentuk kriminalisasi. Tak hanya kriminalisasi, kata dia, penahanan Panji Gumilang ini juga ada politisasi. Bahkan menurut dia pihaknya sudah menduga sejak awal. Lebih lanjut, Hendra menyebut tidak paham dengan proses hukum yang dijalankan oleh kliennya. Tujuannya ya kami belum paham, tapi kami menduga tentang kriminalisasi, politisasi ini terjadi dalam perkara ini, dalam persoalan ini, ujar dia. Meski demikian, ia mengaku tetap menghormati keputusan yang telah dijalankan oleh penyidik Barreskrim Polri. Jadi kita tentunya sangat menghormati dan setiap langkah-langkah Barreskrim yang hari ini terus menindaklanjuti persoalan ini dengan serius, ujar dia. Harapan kami kita tetap kondusif dalam persoalan ini. Kemudian kita tentunya ada kebijakan dari persoalan ini ya kita tidak paham apa yang akan terjadi di kemudian hari, sambung dia.